Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kemanusiaan, Keragaman, dan Kesetaraan. Untuk itu, simak materinya sebagai berikut. Konsep kesetaraan biasanya dihubungkan dengan gender, status, hierarki sosial, dan berbagai hal lainnya yang mencirikan perbedaan-perbedaan serta persamaan-persamaan, sedangkan konsep keragaman merupakan hal yang wajar terjadi pada kehidupan dan kebudayaan umat manusia. Kalau kita perhatikan lebih cermat, kebudayaan Barat dan Timur mempunyai landasan dasar yang bertolak belakang. Kalau di Barat budayanya bersifat antroposentris, berpusat pada manusia, sedangkan Timur, yang diwakili oleh budaya India, Cina dan Islam, menunjukkan ciri teosentris, berpusat pada Tuhan. Keragaman manusia dan kesederajatan merupakan masalah yang sangat rumit. Salah satu pandangan filsafat mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk monodualis jiwa raga. Dari aspek jiwa manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa sehingga dalam tingkah lakunya mampu mempertimbangkan. Setiap manusia dilahirkan setara, meskipun dengan keragaman identitas yang disandang. Kesetaraan merupakan hal yang inheren yang dimiliki manusia sejak lahir. Setiap individu memiliki hak-hak dasar yang sama yang melekat pada dirinya sejak dilahirkan atau yang disebut dengan hak asasi manusia. Kesetaraan dalam derajat kemanusiaan dapat terwujud dalam praktik nyata dengan adanya pranata-pranata sosial, terutama pranata hukum, yang merupakan mekanisme kontrol yang secara ketat dan adil mendukung dan mendorong terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan dalam kehidupan nyata. Hakikat keragaman dan kesetaraan manusia. 1. Keragaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keragaman berasal dari kata ragam yang berarti macam, jenis, corak, warna, merujuk pada kata tersebut keragaman bermakna banyak macam atau beraneka ragam jenis. Keragaman dalam konteks ini bukan berarti manusia beraneka jenis seperti halnya hewan atau tumbuhan. Namun, keragaman dalam konteks ini bermakna bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan ini dikarenakan manusia merupakan makhluk yang unik dan masing-masing manusia memiliki ciri khas tersendiri. Menurut Setiadi, 2006, keragaman berasal dari kata ragam. Keragaman menunjukkan adanya banyak macam, banyak jenis. Keragaman manusia dimaksudkan bahwa setiap manusia memiliki perbedaan. Perbedaan itu ada karena manusia adalah makhluk individu yang setiap individu memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Perbedaan itu terutama ditinjau dari sifat-sifat pribadi, misalnya sikap, watak, kelakuan, temperamen, dan hasrat. Manusia sebagai makhluk adalah pribadi yang unik, beragam, serta menarik. Hal ini ditinjau dari sifat-sifat yang melekat pada diri manusia dengan sikap, perilaku, hasrat, pola pikir yang berbeda dengan individu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemukan keragaman sifat dan ciri khas dari setiap individu yang kita jumpai, dan hal ini menjadikan manusia menarik. Bentuk keragaman dalam masyarakat dapat kita lihat karena manusia juga merupakan makhluk sosial yang tiap kelompoknya hidup beragam. Perbedaan itu dapat dilihat dari jenis kelamin, ras, suku, agama, etnis, budaya, tingkat ekonomi, status sosial, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dua, kesetaraan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, kesetaraan berasal dari kata setara atau sederajat yang berarti sama tingkatan, kedudukan, pangkat. Dengan demikian, kesetaraan atau kesederajatan menunjukkan adanya tingkatan yang sama, kedudukan yang sama, tidak lebih tinggi atau tidak lebih rendah antara satu dengan yang lainnya. Kesetaraan juga bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkat atau kedudukan yang sama. Hal ini dikarenakan sejatinya Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini secara setara dan sederajat, karena di mata Tuhan semua manusia adalah sama, yang membedakannya hanyalah tingkat keimanan dan ketakwaannya. Kesederajatan adalah suatu sikap mengakui adanya persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia.
Hal ini bermakna bahwa dalam keberagaman perlu diterapkan prinsip kesetaraan atau kesederajatan, sehingga meskipun manusia beragam dan berbeda-beda, tetapi mereka memiliki hak dan kedudukan yang sama, sehingga perlu diperlakukan dengan baik dan mulia. Kemajemukan dalam dinamika sosial masyarakat. Kemajemukan berasal dari kata majemuk yang berarti banyak, beragam, beraneka jenis. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat kemajemukan yang terjadi dalam masyarakat, terutama pada kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara majemuk terbesar di dunia. Furnivall tahun 1948 pertama kali memperkenalkan konsep masyarakat majemuk, plural society, yang berciri kehidupan masyarakat secara berkelompok yang berdampingan secara fisik, tetap terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam sebuah kesatuan politik yang sama. Konsep ini merujuk pada masyarakat Indonesia pada era penjajahan atau kolonial Belanda. Masyarakat Hindia Belanda pada waktu itu mengelompokkan komunitasnya ke dalam ras, etnis, ekonomi, dan agama tertentu. Masyarakat dalam satuan-satuan tersebut hidup pada lokasinya masing-masing dengan sistem sosialnya sendiri, meskipun berada di bawah kekuasaan politik kolonial. Namun, konsep masyarakat majemuk Furnivall di atas dipertanyakan keabsahannya sekarang mengingat telah terjadi perubahan fundamental akibat pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Usman Peli, 1989, membagi masyarakat majemuk di suatu kota berdasarkan dua hal, horizontal dan vertikal. Secara horizontal, masyarakat majemuk dikelompokkan berdasarkan 1. Etnis dan rasa atau asal-usul keturunan. 2. Bahasa daerah. 3. Adat istiadat atau perilaku. 4. Agama. 5. Pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Secara vertikal, dikelompokkan berdasarkan 1. Penghasilan atau ekonomi. 2. Pendidikan. 3. Pemukiman. 4. Pekerjaan. 5. Kedudukan sosial politik. Unsur-unsur keragaman dalam masyarakat Indonesia. 1. Suku, bangsa, dan ras suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena adanya pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang sama seperti rambut, warna kulit, ukuran-ukuran tubuh, mata, ukuran kepala, dan lain sebagainya. 2. Agama dan keyakinan agama. Hal ini mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera. Tiga, ideologi dan politik. Ideologi adalah suatu istilah umum bagi sebuah gagasan yang berpengaruh kuat terhadap tingkah laku dalam situasi khusus karena merupakan kaitan antara tindakan dan kepercayaan yang fundamental. 4. Adat dan kesopanan. Tata kerama yang dianggap dari bahasa Jawa yang berarti adat sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap dan cakap sesuai kaedah atau norma tertentu. 5. Kesenjangan ekonomi. 6. Kesenjangan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial yang hierarkis. Problematika keragaman dan kesetaraan serta solusi. Keragaman merupakan suatu kenyataan sekaligus kekayaan dari masyarakat terutama di Indonesia. Namun demikian, pada faktanya di masyarakat, keragaman tersebut kerap memunculkan problematika sosial. Banyak masyarakat yang menganggap keragaman sebagai alasan untuk sebuah permusuhan atau perpecahan dalam masyarakat. Van de Berge, sebagaimana dikutip oleh Eli M. Setiadi, 2006, menjelaskan bahwa masyarakat majemuk atau masyarakat yang beragam selalu memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut. 1. Terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda. 2. Memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. 3. Kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar.
4. Secara relatif seringkali terjadi konflik di antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. 5. Secara relatif, integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi. 6. Adanya dominasi politik oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Berikut ini adalah beberapa contoh problematika terkait dengan keberagaman yang mungkin ditemui dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma atau budaya orang lain sesuai dengan standar kebudayaannya sendiri. 2. Stereotip adalah pemberian sifat tertentu terhadap seseorang berdasarkan kategori yang bersifat subjektif, hanya karena seseorang tersebut berasal dari kelompok lainnya. 3. Labeling adalah kecenderungan untuk memberi label atau cap tertentu pada suatu kelompok. Labeling sering diidentikan sebagai bagian dari stereotip. 4. Prasangka adalah suatu pernyataan yang hanya didasarkan pada pengalaman dan keputusan yang tidak teruji kebenarannya sebelumnya. 5. Rasisme adalah sikap yang diwujudkan dengan anti terhadap ras lain atau ras tertentu di luar rasnya atau kelompoknya sendiri. 6. Diskriminasi merupakan tindakan yang membeda-bedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. 7. Scapegoating bermakna pengkambing hitaman. Hal ini bermakna suatu kelompok dapat menjadi sasaran kesalahan yang dilimpahkan oleh kelompok lain. Eli M. Setiadi DKEK, 2016, mengemukakan ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperkecil masalah yang diakibatkan oleh pengaruh negatif dari keberagaman, yaitu 1. Membangun semangat religius. 2. Menumbuhkan semangat nasionalisme. 3. Menumbuhkan semangat pluralisme. 4. Menumbuhkan semangat humanisme. 5. Membangun dialog antar umat beragama. 6. Membangun suatu pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antaragama, media massa, dan harmonisasi dunia. Program pembangunan jangka menengah memasukkan program penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk sebagai program pembangunan bangsa. Berkaitan dengan ini, arah kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi termasuk ketidakadilan gender bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. 2. Menerapkan hukum dengan adil melalui perbaikan sistem hukum yang profesional, bersih, dan berwibawa. Faktor penyebab diskriminasi adalah 1. Persaingan yang ketat dalam kehidupan, permasalahan ekonomi, tekanan dan intimidasi. 2. Ketidakberdayaan golongan miskin. Penghapusan diskriminasi dilakukan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan yang anti-diskriminatif serta pengimplementasiannya di lapangan. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi atas Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Contoh lain adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang merupakan ratifikasi atau Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Demikianlah pertemuan kita kali ini, terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu kembali minggu depan, tetap jaga kesehatan dan semangat.